6 dimensi ini kita bisa breakdown dengan sampai pada tingkat subelemen dari setiap dimensi. Maka kita lakukan pengukuran dengan menggunakan teori psikometrik, teori 4 dimensi, perilaku manusia dengan cara yang praktis, ilmiah tentu, dan juga tepat. Di sini yang pertama Anda harus memahami konsep mainstream. Mainstream itu bicara tentang sifat utama, sifat dasar yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sifat itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu baik adanya. Dengan apa yang saya tunjukkan di sini, mainstream itu bicara sifat dasar atau temperamen. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan assessment, maka akan dihasilkan 3 unsur pembentuk sikap, yaitu temperamen, karakter, dan personality. Temperamen ini bicara sifat yang diwariskan dari pendahulu yang diberikan oleh Tuhan dan sampai kepada saya atau kepada Anda. Seperti berani, komunikatif, kooperatif, teliti, itu mainstream, itu baik. Tapi 30% faktor ini dipengaruhi 70% faktor lingkungan yang akan menentukan apakah sifat baik ini bisa terekspresi baik atau tidak baik. Itu akan sangat menentukan sekali 70% ini. Nah, ternyata memang tidak selalu orang itu berani. Terkadang dia menjadi terlalu berani sehingga disebut nekat, atau kurang berani jadi provokasi atau penakut. Nah, kedua titik kritis provokasi dan nekat ini disebut dengan penyimpangan dari mainstream, keluar dari mainstream karena faktor lingkungan. Kita belajar Pancasila dengan 6 dimensi dan dibuat dalam detail dengan sub elemen seperti ini. Kita tempatkan 6 dimensi itu sebagai mainstream yang ada di kolom tengah. Ya, kalau kurang memenuhi temperamen ini atau mainstream ini, seperti kurang kebinekaan global, maka disebut dengan titik kritis, kelemahan yang dialami oleh seorang siswa sehingga tidak bisa menjadi ideal dalam menerapkan dimensi kebinekaan global, atau terlalu berkebinekaan global. Itu segmen kasih 6, itu terlalu seperti tadi, berani, terlalu berani jadi nekat, kurang berani, provokasi. Nah, sekarang kita pakai pendekatan secara subelemen, karena subelemen ini sangat praktis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Kemendikbud, dan Ristek di dalam topik belajar Pancasila. Sebagai contoh, saya ambil dimensi berkebinekaan global dengan sekian banyaknya subelemen. Saya ambil 3 saja. Subelemen pertama mendalami budaya dan identitas budaya. Nah, di sini temperamen atau mainstream yang sangat diperlukan ada teliti. Nah, kita kait dengan analisa psikometrik dengan menggunakan 4 dimensi merah, kuning, hijau. Nah, setiap dimensi